Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa para pemirsa di IP News Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang santai bersama tamu kita yang hadir di studio IP News Channel ini. Akan berbincang-bincang tentang aktivitas sebuah lembaga. Ini sebuah organisasi bernama Serikat Pekerja Rumpun Melayu Industri Indonesia. Nah, ini menarik nih. Di tengah perkembangan perekonomian di Pekanbaru, ya, kita tahu bahwa Pekanbaru ini sekarang berkembang menjadi sebuah daerah yang investasinya cukup baik, kemudian tumbuh berbagai macam industri belakangan ini, tentu akan berdampak dengan kebutuhan tenaga kerja. Nah, SPRMI ini menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan dari dinamika kehidupan industri di Pekanbaru. Seperti apa sebenarnya organisasi ini? Di studio sudah hadir Bang Roy Aban. Wah, selamat sore Bang Roy. Apa kabar? Alhamdulillah Sehat ya. Wah, ya mudah-mudahan tetap fit walaupun sekarang ini barangkali aktivitas agak terhambat Bang ya sejak Covid ya. Iya. Aktivitas kegiatan di lapangan pun teman-teman pun mungkin agak terhambat ya. Iya, siap. Oke. Tapi ini menarik nih. Saya juga baru mengetahui juga tentang Serikat Pekerja Rumpun Melayu Industri Indonesia ya. Ini sebenarnya seperti apa Bang organisasi SPRMI ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roy Aban, Ketua DPC Serikat Pekerja SPRMI Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru ya. Alhamdulillah, Serikat Pekerja ini adalah sebuah serikat pekerja lokal yang berdiri tahun 2002 dan didirikan oleh para tokoh-tokoh Riau seperti Tabrani Rap, Dun Usul, Muhammad Yamin, termasuk Suparman, tokoh mudanya, Tengku Said Usman dan beberapa orang gitu loh. Nah, SPRM ini pada awalnya didirikan untuk mengawal otonomi daerah. Oh iya, waktu itu ya. Pada tahun saat 2002. itu Tabrani lagi sibuk dengan Riau Merdeka. Gitu. Jadi begitu beliau perjuangan beliau sudah tercapai dan beliau sampai hari ini masih duduk sebagai pengawasan pemerintah daerah. Nah, dibuatlah organisasi ini untuk mengawal, mengayomi dan memperjuangkan hak-hak naker lokal, apa mau yang jelas tempatan ya. Lokal kan bukan baru itu Pak. Betul. Ya? Nah, seiring berjalan waktu 2002 ke 2019 SPRM ini sering dibilang orang buruh laskar, dikenal orang atau serikat pekerja penyerobot di rumah sendiri. Wah, Ya. ini istilahnya agak sangar. Ya, kita di rumah sendiri. Robot di rumah sendiri. Kita tuan rumah kan, gitu loh. Serikat lain levelnya nasional gitu, Jakarta pusatnya. Oke. Kita DPP, kita di Riau. Nah, Nah, jadi ini lokal betul lokal, ya. jadi Gak ada pusatnya di Jakarta enggak, gitu gak? pusatnya di Pekanbaru juga. Pusatnya di Pekanbaru. Iya, DPP Pekanbaru, DPD Pekanbaru, DPC Pekanbaru gitu. Nah, dalam proses tersebut ya alhamdulillah mungkin Tuhan yang memberikan ilham di 2019 lalu terbukalah peluang mencatatkan sebuah sektor kerja yang belum dikerjakan oleh serikat pekerja lain. Oke. Nah, 14 sektor kerja sudah dikerjakan oleh bermacam serikat gitu. Dengan pencatatan yang ada gitu. Nah, alhamdulillah 2019 Juni kita tercatat sebagai TKBM, Pak. TKBM tenaga kerja bongkar muat. TKBM yang sektor kerjanya bongkar muat barang menggunakan alat mekanik khusus. Oke. Nah, alhamdulillah sudah tercatat di Disnaker. Nah, kita mulailah mensosialisasikan karena kita baru belum dikenal berbagai pihak. Ya, alhamdulillah setahun ini kita sudah tahap sosialisasi. Oke. Nah, kendalanya kira-kira sampai hari ini hanya beberapa orang pengusaha yang bersedia bertemu dengan kita. Oke. Itu kan dasar hukumnya ada ya? Ada. Perwako nomor 42 tahun 2018 terutama pasal 14. Oke. Kira-kira waktu Perwako ini muncul kan udah ada diskusi dengan
SPRMII. Nah, gini, Perwako tersebut adalah sebuah perda yang mengatur tentang tarif bongkar muat dan kegiatan bongkar muat di Kota Pekanbaru. Ya. Sebelum Perwako tersebut lahir, itu ada proses, Pak. Proses itu yaitu pemerintah mengundang perwakilan pengusaha seperti Apindo, Gapexi. Nah, perwakilan buruh ya beberapa serikat gitu. Nah, setelah digodok, disepakati berapa nominal apapun peraturan ini sudah disepakati para pihak dan dimediasi oleh pemerintah. Maka lahirlah Perwako tadi. Jadi Perwako ini sudah baku sebenarnya. Jadi apapun hasil komunikasi dari pengusaha, serikat buruh dan pemerintah. Itu dia. Artinya ketika dia sudah jadi Perwako, ini mengikat nih semua pihak. Ya, jadi, karena semuanya sebenarnya sudah setuju. Betul. Ya, Nah, jadi apapun perselisihan di lapangan mengenai bongkar muat kembali ke Perwako. Jadi gunanya peraturan tadi diterbitkan untuk menjadi pedoman setiap perselisihan yang ada di Kota Pekanbaru. Dari 2018 sekarang 2020. Dari pengamatan pengurus SPRMII, apakah sudah maksimal nih sosialisasinya? Kalau untuk yang sektor manual, Pak, sudah berjalan. Sudah berjalan. Jadi Perwako ini sebelum 2018 ada Perwako 2008. Ya. Tentang ini juga, dan ada Perwako 2004. Nah, 2004 tuh kita ikut serta tuh SPRMI diundang. 2008 enggak, 2018 enggak. Waktu itu ruang lingkup kerjanya masih ikut bergabung dengan yang lain-lain itu. Iya, manual banyak. Masih manual. Jadi bongkar muat menggunakan alat ini kan bongkar muat zaman now, Pak. Baru beberapa tahun terakhir ini gitu. Jadi banyak pengusaha menggunakan teknologi untuk memperkecil biaya. Gitu. Jadi yang pasal 14 tadi itu di Perwako 2008, di Perwako 2004 ada gitu loh. Tetap pasal 14 dan bunyinya tidak pernah berubah. Oh, tidak berubah. Sama gitu loh. Jadi dia itu sudah membudaya, dah lalu gitu. Nah, pertama ya kita karena kita baru. Kita belum dikenal. Tapi kan udah cukup lama, bahkan kita surati perusahaan itu udah sampai 3 kali surat. Yang sudah disurati perusahaan di Pekanbaru itu kira-kira udah berapa banyak? Sampai hari ini baru 8. Yang satu item, misalnya gini, Pak. Kita kan fokus sekarang di perusahaan Redimik nih, Pak. Redimik, ya, dia kan sebuah komoditi khusus tuh. Jadi ada dalam sektor kerja kita. Nah, ada 8 perusahaan yang sudah kami disurati, dan itu rata-rata semuanya di wilayah Rumbai. Nah, satu yang sampai hari ini baru satu yang bekerja sama kami. Responnya positif. Nah, 7 belum. Sampai hari ini yang 7 ini belum ketemu kita dengan orang yang bisa memilih, yang bisa memutuskan pemilik itu loh. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tempuh jalur persuasif, kita adukan ke PHI, mungkin kita nggak sanggup, Pak. Kecuali kita yang diadukan pengusaha ke PHI, kita tampil. Gitu loh. Nama kita mengadukan, kita itu biayanya dan prosesnya tidak terlalu cepat gitu loh. Nah, kami pilih aksi yang kedua gitu, sanksi sosial. Sanksi sosial tuh ya upaya kita merebut pekerjaan tadi gitu loh di tempat perusahaan mereka, yang bisa-bisa ya sedikit menghambat aktivitas mereka agar mereka tuh memberikan perhatian yang memberikan perhatian. Kalau ke pemerintah, Bang, sudah pernah disampaikan nggak bahwa perusahaan-perusahaan kan harusnya di Perwako itu ada sanksi, ada kegiatan. Sanksinya ya kalau sanksi administratif pencabutan izin. Nah, kalau yang sanksi administrasi saya rasa nggak ada, Pak. Kenapa? Karena ini sudah baku loh. Maksudnya sudah disepakati para pihak terkait gitu, dari unsur pengusahanya, dari unsur pekerjanya, dan pemerintahnya. Dan persoalan ini adalah persoalan hubungan industrial gitu loh, PHI. Bukan ranah perdata atau pidana. Beda. Pengadilannya pun berbeda gitu. Harus ke pengadilan industrial Nah, sebelum ke pengadilan wajib melalui Disnaker dulu, panitra daerah. Nah, kalau tanpa ada melalui Disnaker langsung ke pengadilan nggak bisa, Pak, nggak boleh. Jadi persyaratannya harus panitra daerah, ada upaya untuk damai. Sudah terbukti ada upaya untuk damai, ternyata nggak bisa damai, barulah ke PHI. Jadi perjuangan itu sangat panjang dan kita tidak mampu untuk melakukan itu. Tapi kita mampu menghadapi jika pengusaha yang melakukan itu. Kita siap. Siap ya. Oke. Nah, artinya saat ini masih ada 7 perusahaan yang memang secara aktivitasnya menggunakan peralatan khusus mekanik khusus itu yang
sebenarnya bisa menjadi mitra bekerja dari Serikat Pekerja Rumput Melayu Industri Indonesia ini. Nah ini barangkali masih terus ditempuh upaya dialog ya untuk dengan mereka gitu ya. Nah kalau boleh tahu jumlah anggota kita udah berapa nih Bang? Kalau anggota kita kan kita di sektor kerja nih Pak, PUK, pengurusan kerja. Terus ya kalau yang di sektor kerja yang TKBM ini sampai hari ini anggota kita baru 17, pengurusnya 11. Nah kalau anggota DPC kita, anggota Pekanbaru, alhamdulillah sudah mencapai angka 500 orang ya. Nah itu dan itu berbagai macam ya Pak ya, ada yang kerja jadi satpam, ada yang jadi di perusahaan lah. Nah ada yang bebas kayak TKBM ini kan bebas nih membajikan. Nah TKBM kita bukan ini aja yang 17 nih, ada lagi TKBM lain. Artinya kehadiran serikat ini kalau boleh tahu tujuan secara khususnya apa Bang? Menciptakan lapangan kerja kalau kita bisa Pak. Oke. Tujuan utamanya mungkin alhamdulillah kita ada peluang nih di TKBM ini lah. Walaupun dalam peraturan tadi TKBM menempatkan anggotanya tidak lebih dari 2 orang yang mengerti untuk membantu proses bongkar muat tersebut berjalan lancar. Nah 2 orang untuk ready mix aja di Pekanbaru ini lebih dari 10 perusahaan Pak. Minimal kita sudah menciptakan lapangan kerja untuk 20 orang. Belum lagi dia bongkar kemana Pak. Dia bongkar kemanapun ya nanti kita ciptakan tim seluruh Pekanbaru loh, kita kepung, kita bagi rayon 4 misalnya kan. Kalau mampu 2 pernah 4 satu rayon 4 orang dan 16 lagi Pak. 20 tambah 16 dan 36 orang. Nah kalau yang 16 tadi tidak mampu mengcover, tentu kita tambah lagi jumlahnya Pak. Gitu loh. Iya. Artinya bahwa kehadiran perusahaan-perusahaan ini semestinya kan memang harus berdampak positif, bagi masyarakat lokal ya, dan ini terutama yang punya legalitas. Iya betul. Kalau lokal semua nanti kacau kan semua datang. Nah itulah manfaatnya ada organisasinya, ada serikatnya, ada wadahnya, gitu. Ada wadah untuk memperjuangkan hak kerja tadi. Hak kerja ataupun ya lapangan kerja baru yang kita menurut pemikiran kita bisa. Sebenarnya kan dalam di pemerintahan itu selalu ada atau di Undang-Undang Ketenagakerjaan kan selalu ada klausul yang mensyaratkan bahwa sebuah industri, sebuah perusahaan itu memperhatikan penyerapan tenaga kerja lokal kan begitu ya. Nah, cuma kadang-kadang banyak perusahaan yang tidak konsisten menerapkan itu. Nah, ini lewat organisasi inilah dicoba untuk memperjuangkan ya. Gitu. Nah, kalau kita melihat kondisi sekarang nih, kondisi COVID nih. Ya, gimana nih, Cok, ceritain dulu dong gimana nih cerita kawan-kawan ini, keluhan kawan-kawan. Sedikit menghambat lah ya, sedikit menghambat aktivitas juga roda organisasi tadi. Kenapa? Ya, apalagi PSBB kemarin Pak. Ya pembatasan sosial berskala besar tadi kan itu kan mempersempit langkah kita gitu. Udah pasti Pak berdampak gitu. Makanya begitu PSBB lepas ya kita lepas dulu gitu. Ini ya target berusaha untuk ya, karena memang betul-betul nggak bisa kerja dari rumah ini kan. Beda dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Mencari dari menjemput bola ke lapangan kerjanya ya. Sampai keling lah. Tengok keling. Jadi TKBM nih Pak berbeda dengan buruh di perusahaan gitu loh. Nah, TKBM ini adalah buruh harian lepas non majikan. Jadi memang mereka nggak punya majikan yang tetap yang menggaji setiap waktu ya, periodik tertentu nggak ada. Jadi mereka penghasilan mereka itu berasal dari item barang. Ada barang, ada kerja baru ada rezeki. Tak ada barang, tak ada kerja loh, gitu loh. Makanya aturannya berbeda Pak. Jadi setiap daerah wajib mengeluarkan aturan bongkar muat ini gitu loh. Karena ini ranah harian lepas. Terpisah dia dari Undang-Undang 13 sebenarnya Pak. Undang-Undang 13 itu rata-rata untuk orang yang bekerja di perusahaan gitu loh. Jadi rutin ya. Baik sebagai karyawan maupun pekerja kontrak. Nah, itu dia. Jadi ada bedanya. Jadi setiap daerah kalau daerahnya mau aman, pemerintah harus keluarkan perwakonya, perkapnya kalau kabupaten kan. Agar ada pedoman. Ada pedoman betul. Karena kan ya mungkin ada semacam stigma negatif kadang-kadang ya. Katakanlah ada organisasi-organisasi yang terkesan seperti memaksa dan sebagainya gitu. Nah ini bagaimana SPRMI untuk menepis stigma seperti itu? Jadi di Perwako itu alhamdulillah ada beberapa pasal yang menyatakan bahwa para pihak dilarang menekan, melakukan penekanan.
Berarti kan ada peluang tuh pengusaha melaporkan. Dia merasa tertekan. Kalau itu tertekan. Dia merasa tertekan itu iya. bisa dilaporkan. Iya. Nah, jadi pemaknaan dari situ tuh ada lagi Pak. Selain itu ada lagi. Setelah bersepakat barulah TKBM boleh bekerja. Jadi sebelum TKBM bekerja, ketua TKBM wajib bermusyawarah dengan pelaku usaha untuk membuat kesepakatan kerja dalam hal sifat dan risiko kerja. Itu kata-katanya. Nah, sifat apa? Risiko apa gitu loh. Dan sifat tuh Pak, barangnya bongkar dari mobil kemana? Mau disusun di mana? Mau tingkat berapa? Iya. Kan itu sifat kerja Pak ya, item kerja. Termasuk upahnya kemana kami tagih nanti? Siapa yang bayar? Iya. Sifat item kerja Pak. Ya. Nah, risiko ya itu barang pecah kita ganti. Ada tertuang di Perwako. Jadi barang pecah itu wajib kita ganti. Pecah kendalanya karena kelalaian TKBM kita yang ganti. Kelalaian pengusaha yang ganti sendiri. Gitu. Jadi itu yang namanya risiko. Jadi sebenarnya ini sudah sebuah aturan yang fair ya. Komplit. Jadi ada fair. hak dan kewajiban diatur di situ. Jadi pemaknaan tadi itu pengusaha sering gunakan kata-kata itu. Gitu. Kalau nggak sepakat berarti nggak bisa kerja dong. Belum bisa kerja, bisa tapi nggak bisa kerja nggak ada jalannya Pak. Itu udah hak kerja harian lepas. Iya. Non-majikan. Nah, siapa TKBM? Tenaga kerja bongkar muat. Tenaga kerja bongkar muat berarti kan orang yang bekerjanya. Nah, serikatnya siapa? Kan itu pertanyaannya. Yang benar, ya itulah aturannya. Serikat mana yang mempunyai sektor kerja pada pekerjaan tersebut? Contoh, langsung aja lah ke yang menggunakan alat misalnya Pak ya. Pekerjaan pengusaha tadi itu menggunakan alat. Jadi pengusaha harus jeli nengok legalitas. Kita kan sebelum masuk kita masukkan surat. Apa pencatatannya? Oh, bongkar muat ini. Itulah yang tepat. Pencatatan itu nggak akan berani orang palsukan Pak. Kenapa? By phone aja ke Disnaker udah tahu tuh. Dibenar nggaknya pencatatan ini. Nah, legalitas sebuah serikat atau pengurus serikat pekerja baru boleh mewakili pekerja setelah memiliki nomor pencatatan. Jadi pengakuan negara kepada sebuah serikat adalah pencatatan. Terkadang orang Disnakernya menyatakan itu hanya sebuah pencatatan. Betul, tapi di pencatatan itulah teknis pemerintah ini mengotak-ngotakkan pekerjaan. Kenapa Pak? Kalau nggak dikotak nanti berantuk warga Pak. Iya. Semua jadi TKBM nanti gimana? Kacau nggak? Iya. Siapa yang susah? Negara. Pemerintah kan. Gitu loh. Nah, jadi itulah teknisnya. Jadi pengusaha harus jeli. Kalau SK 100 biji bisa kita bikin Pak. KTA 1000 biji bisa kita bikin. Tapi pencatatan hanya satu. Tidak akan berani pemerintah mencatatkan dua buah serikat pekerja di tempat yang sama dan sektor kerjanya sama. Karena nanti bisa sama ngadu rakyat. Ngadu rakyat. Iya. Nah, itu dia. Jadi ya jeli dong perusahaan loh, PT dia punya bagian legal. Dia bisa lempar ke bagian legalnya ini benar nggak? Iya. Jadi jangan karena ada aturan yang memberatkan kita lalu kita mengelak atau menunda-nunda. Akibatnya udah pasti justru nanti malah menimbulkan merugikan dia gitu loh, hal-hal yang tidak dia inginkan. Pasti karena kami tidak akan mungkin kami mundur Pak. Itu udah jelas nyatakan karena jelas ada hak di situ. Ada hak kami dilindungi oleh sudah ada regulasi yang ada gitu loh. Dan kami sudah memenuhi syarat sesuai Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh. Kepmennya bahwa serikat buruh tadi harus dicatat, tata cara pencatatan dan perwakonya. Nah gitu loh. Jadi tidak mungkin kami mundur Pak. Hak kami kok yang dikangkanginya akibat kelalaian pengusaha tadi atau kelalaian yang disengaja gitu. Tidak menunaikan kewajiban dia, yang dirugikan ada pihak nih Pak. Pihaknya siapa? TKBM yang sah nih. Itulah kita. Padahal sejatinya ada hak orang lain, hak masyarakat sekitar yang harus dipenuhi. Iya, yang sudah menunggu selama 17 tahun. 17 tahun ya. Nah, selama ini kita ini dituduh sebagai serikat pekerja penyerobot di rumah sendiri. Lewat barang Pak, ya mobil lah, sampai tekil leher. Kita nak juga mencicipi. Itu dia. Dan kalau ya alhamdulillah Tuhan Maha Kuasa, dia buka. Saya nggak tahu lama nih perlaku nih di 2008 tahun sama bunyinya, tapi tak tercetus di pikiran saya untuk membuat sektor kerja. Jadi alhamdulillah ada beberapa pengalaman dan tercetus ide, kita musyawarahkan
Dan ternyata lapang jalannya Pak. Dan ada peluangnya. Itu dia, peluang memberdayakan terutama orang kita dong, anggota kita dong, yang 100% orang lokal, orang tempatan gitu. Orang lokal lah yang pastinya, karena tempatnya kan berbeda-beda. Nah, perusahaan itu. Jadi wajib, ada kewajiban memberdayakan naker lokal, pasal 5 ayat 2 di Perda nomor 4 lah, tahun 2002 juga gitu. Itulah yang dikawal oleh SPRM ini. Perda nomor 4 itu lahir 2002 juga, jadi pemimpin Pak Tabrani tadi itu melahirkan ini itu untuk mengawal ini gitu. Jadi naker lokal ini dapat payung hukum gitu loh, payung wadah untuk memperjuangkan hak mereka gitu loh, dikangkangin. Hari ini naker lokal Pekanbaru sudah menjadi penonton di negeri sendiri Pak. Ini ironis juga ini ya. Boleh kita cek data di lapangan. Hari ini naker kota Pekanbaru sudah menjadi penonton di rumah sendiri. Para pengusaha buka usaha di sini tapi rekrut tenaga kerja dari luar. Itu dia. Tanpa memberikan porsi yang pantas untuk warga lokal. Luar boleh datang, tapi ada mekanisme kedatangan tadi itu. Aturannya ada di Snaker. Mekanisme akad namanya. Penuhi aturan itu dan bayar sesuai aturan. Ada tuh setiap pengusaha yang mendatangkan naker luar dari kota Pekanbaru itu wajib melalui mekanisme akad, memiliki surat persetujuan pengerahan dari Disnaker asal pekerja, dan terus membayar 500.000 per satu orang untuk 1 tahun, 1 kali kedatangan ke kas daerah kota Pekanbaru untuk dana peningkatan naker lokal. Berarti kan dana peningkatan naker lokal berarti kan arahnya ke pelatihan BLKI Pak. Nah, sampai hari ini tidak ada pengusaha yang nyetor. Sudahlah nakernya naker luar, tidak melalui mekanisme yang ada. Mekanisme yang ada otomatis kan ada dana pelatihan nih Pak. Nah, kenapa pengusaha mendatangkan dari luar? Karena seharusnya kan karena tenaga kerja lokal tidak memenuhi persyaratan, harusnya. Ini bukan karena itu Pak, karena upah mereka lebih murah. Boleh dia datangkan, tapi bayarlah pajaknya. Pajaknya itulah 500.000 per orang. Untuk biaya apa? Meningkatkan naker lokal, keterampilan naker lokal. Anak kita tamat sekolah Pak, belum layak sebagai pekerja. Kenapa? Pertanyaan perusahaan atau pengusaha interview itu, pertanyaan pertamanya apa? Sudah punya pengalaman kerja belum? Bukan nama ditanya. Iya. Sudah pernah bekerja? Pasti itu pertanyaan pertama. Nah, anak kita tamat sekolah, baik itu sarjana, baik itu SMA, belum bisa untuk bekerja Pak. Baru anak tamat sekolah. Di mana pengalamannya? Seharusnya kan di pelatihan. Pelatihan itu kan 6 bulan Pak, yang dilaksanakan BLKI dengan keterbatasan dana dari PAD. Nah, kalau dana tadi yang digali 500, berapa ribu tukang bangunan dari luar kota di Pekanbaru nih Pak? Itu dulu. Berapa ribu pekerja di PLTU dulu yang katanya dari Cina. PLTG juga dari luar gitu. Yang skill itu datangnya wajib bayar gitu. Nah, kalau itu tergali, selain PAD masuk, pelatihan bisa berjalan. Pak. Contoh rangka baja Pak. Rangka baja sekarang kan kayu mahal nih, nggak ada pakai rangka baja. BLKI mana yang memproduksi tenaga kerja rangka baja? Perhatikanlah, tenaga kerja rangka baja pasti dari Jawa Barat. Kenapa BLKI Jawa Barat tuh ada item itu? Jadi orang-orang putus sekolah, anak tamat sekolah, ikut pelatihan, dapatlah dia rangka baja. Perantaulah kemana-mana hidup. Nah, jadi pelatihan kita, alhamdulillah, saya kebetulan juga bekas dari siswa BLKI, saya putus sekolah. Jadi saya buruh ini dari Mikul, dari bawah. Jadi sampai hari ini umur saya sudah 46, saya lihat fasilitas BLKI masih seperti saya yang dulu. Dan gitu. tidak ada 30 tahun yang lalu loh. Tidak perubahan sama sekali. Nah, itulah persoalan globalnya lah gitu soal tenaga kerja. Nah, hari ini boleh kita cek. Nih, contoh. Ada pekerjaan yang untuk tempatan dan ada untuk lokal. Lokal itu adalah yang punya KTP Pekanbaru nih Pak. Ya. Yang presentasinya 60-40 kata orang kan. Jadi 60% wajib orang lokal, 40% dari luar boleh. Itu untuk skill Pak. Untuk non skillnya apa? Pekerjaan yang mampu dilakukan oleh anak akhir balik sampai kakek-kakek. Mampu melakukan pekerjaan itu. Berarti kan itu non skill. Seperti tukang kebun, cleaning service, jaga malam. Nggak perlu skill khusus lah. Perlu skill asal khusus. Mau kerja rajin bisa. Itu 100% harus orang tempatan Pak. Apa yang makna tempatan? Tempatan itu adalah warga yang berada di sekitar tembok perusahaan ini.
Ring 1. Nah, itu yang sering dikangkangi, Pak. Jadi perusahaan ini memakai memang orang Palembang lokal, tapi nggak orang tempatan. Itu sering muncul kecemburuan sosial, konflik yang berdampak kepada tidak kondusifnya apa bahasanya? Tidak kondusif iklim usaha tadi, investasi kan gitu, Pak. Jadi kelalaian seorang pengusaha mengangkangi sebuah peraturan ketenaga kerja ini, saya rasa membunuh banyak pihak. Kenapa? Dia tidak umumkan lowongan kerja. Sementara ada wajib lapor lowongan kerja minimal 10 hari sebelum lowongan tersebut diisi. Nah, umumkan. Sebelum mengumumkan dia harus minta izin dari Disnaker, baru dia punya hak mengumumkan ke media sosial. Dia tidak dilaksanakan. Jadi akhirnya perusahaan di jarak 100 meter dari rumah kita nggak tahu perusahaan untuk menerima lowongan, buka lowongan. Nah, jadi akibat ketidaktahuan tadi itu berapa pihak loh yang dirugikan, Pak. Jadi bukan sepele gitu loh, dampaknya luas. Nah, walaupun Perda yang sanksinya hanya 6 bulan penjara, kalau dibayar duit kita lepas dari penjara, tapi dampak dari pelanggaran tadi itu meluas sebenarnya. Secara sosial menimbulkan persoalan yang bukan tidak mungkin suatu saat akan menjadi kecemburuan sosial yang membludak sehingga terjadi konflik yang justru tidak kondusif ya. Barangkali kita pernah dengar cerita ada pabrik di demo, ada perusahaan dibakar dan sebagainya. Mungkin itu adalah sesuatu yang rentetan dari titik-titik yang dibiarkan. Pemerintah juga nggak pernah serius untuk memberikan teguran, memberikan sanksi, terus memberikan tekanan. Padahal perdanya ada, aturannya ada, undang-undangnya. Jadi setiap aturan itu kan kalau ada pasalnya yang perlu pengembangan kan diteruskan dengan keputusan. Kalau dia undang-undang, keputusan menteri. Kalau dia perda, keputusan wali kota atau keputusan bupati, gitu loh. Yang lebih merincikan tadi. Itu yang belum dilakukan. Kayak akad tadi Pak jelas loh di perdanya, saya kebetulan bawa. 500.000 satu orang, berapa puluh ribu tukang aja lah dulu Pak, tukang bangunan. Itu luar biasa ya pemasukan. Luar biasa masuk untuk pemerintah daerah, untuk anak-anak yang pelatihan tadi, gitu loh. Jadi apa pengalaman kerja saya pernah berlatih kerja di BLKI 6 bulan. Itu sebuah pengalaman Pak. Di sektor mana saudara pernah dilatih? 2 sektor Pak, misalnya menjahit atau apa gitu loh. Jadi sampai hari ini sektor itu tidak bertambah, Pak. Las, ya, otomotif. Otomotif itu kan 2, ada otomotif produksi, ada perbengkelan. Kalau perempuannya menjahit, pangkas rambut, nyalon. Itu saja. Tidak berkembang. Padahal industri sudah sangat berkembang. Itu dia. Sedangkan bongkar muat sudah menggunakan alat sekarang. Zaman now. Dulu bongkar muat manual. Semua manual Pak. Dulu orang kita beli tanah, beli pasir, beli kerikil, pakai skop kok bongkar muatnya, beli di danau kan. Nah sekarang udah pakai. Jadi sudah berubah gitu loh. Jadi harus diperjuangkan. Ya kita. Inilah SPRMI mencoba untuk terus menyuarakan. Minimal kita dapat merubah sedikit jadilah. Gitu. Kalau enggak awal asri kita tidak ada gunanya manusia Pak. Tak ada gunanya, tak ada yang kita perbuat, tidak ada yang kita tinggalkan. Oke, baik. Luar biasa perjuangan Bang Roy untuk terus memperjuangkan anak-anak tempatan, anak-anak lokal. Tetap semangat Bang, mudah-mudahan dengan kita tetap terus menyuarakan, memperjuangkan ini. Ya, apalagi tadi saya tertarik tuh, saya juga baru tahu ada akad kompensasi yang harus dibayarkan yang sebenarnya bisa kita berdayakan untuk membuat BLK yang lebih berkualitas. Tapi tadi ceritanya BLK dari dulu abang ini mulai belajar di situ sampai sekarang tetap aja sama 30 tahun yang lalu loh Pak. Luar biasa nih, ini catatan nih bagi pemerintah Kota Pekanbaru nih. Ya, lewat channel ini, lewat diskusi kita, ngobrol-ngobrol kita sore ini mudah-mudahan ada perubahan ya. Mudah-mudahan ada perubahan. Terima kasih Bang Roy sudah singgah dan ngobrol-ngobrol di AP News Channel ya. Nanti kita akan tayangkan di channel YouTube kita. Ya, jangan lupa untuk Anda yang merasa tayangan ini punya manfaat ya, subscribe, like and share tayangan kita ini ya. Mudah-mudahan ada perubahan-perubahan yang lebih baik. Sekali terima kasih Bang Roy.
Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Sukses selalu untuk Serikat Pekerja Rumpun Melayu Industri Indonesia. Amin. Selamat berjumpa lagi nanti di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.